warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ibu ya. Sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan dikuatkan dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini. Baik, selamat datang dan terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam pertemuan rutinitas kita, yaitu membahas tentang permasalahan stunting. Nah, sebelumnya kita tak lupa untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan, hadir pula di sini ada ibu-ibu yang bawa suami, ada yang bawa anaknya. Ini berarti menandakan bahwa ibu dan suami sudah mulai kompak nih rupanya dalam melaksanakan komitmennya untuk masalah pencegahan dan penanganan stunting. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Baik ibu-ibu semua, bagaimana sebelum kita lanjutkan ke modul selanjutnya, modul 5 ini yaitu tentang modul 5 ini mencegah dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Nah, berarti kita akan belajar tentang stimulasi ini hari ini. Apa itu stimulasi? Ibu-ibu ada yang tahu? Stimulasi tidak ada ya. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dengan singkat. Stimulasi itu rangsangan. Jadi anak-anak itu bahkan sejak dalam kandungan itu harus mulai distimulasi, dirangsang. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Nah, di modul 4 kemarin. Nah, apa yang sudah dipelajari oleh ibu-ibu di pertemuan sebelumnya di modul 4 kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo, Ibu Jakaria nih. Ibu Jakaria yang terus serta membawa anaknya. Apa yang sudah dipelajari di modul 4 kemarin, Bu? Iya, betul. Tentang penanganan stunting melalui kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Betul sekali, Bu. Kenapa? Kemarin kita sudah bahas bahwa menjaga kesejahteraan bayi baru lahir, misalnya kemarin sudah kita sampaikan bahwa perlunya bayi baru lahir itu diinisiasi menyusui dini atau IMD. Dan kemudian bayi yang baru lahir 0 sampai 6 bulan itu haknya harus dipenuhi, diantaranya yaitu memberikan hanya ASI saja sampai umur 6 bulan. Nah, ini penting, kemarin sudah kita sampaikan Ibu ya. Masih ingat? Oke, dengan beberapa komitmen di janji diri yang kemarin sudah ibu-ibu isi. Nah, itu harus dilaksanakan Bu ya. Oke. Nanti yang belum melaksanakan, yang terkendala, kita akan coba untuk coba lagi ya Bu ya di rumahnya. Dan kita coba nanti akan praktekkan di sini biar nanti ketika ibu mempraktekkan di rumah tidak ragu-ragu, tidak canggung karena tidak terbiasa. Itu adalah tantangan kita karena tidak terbiasa. Baik Bu Ibu yang saya hormati. Nah, di sini ada tabel janji diri yang sudah ibu-ibu isi kemarin ya. Nanti tadi sudah ibu-ibu kumpulkan di sini. Nah, itu adalah komitmen ibu-ibu tentang perencanaan ibu-ibu yang tindak lanjut ibu-ibu yang akan dilaksanakan di rumahnya. Nah, apa kira-kira motivasi atau hambatan, kendala yang ibu-ibu hadapi di rumahnya dalam melaksanakan itu semua? Nanti kita akan praktekkan di akhir sesi ini yang masih terkendala, ya. Baik. Tujuan daripada kegiatan hari ini adalah tentang stimulasi anak usia 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Ini perlu. Kenapa? Karena di masa pertumbuhan ini di mana anak-anak butuh hak yang sangat perlu diperhatikan agar anak tidak mudah sakit, agar anak tidak
mudah lemas karena kesehariannya dipantau terus oleh orang tua. Baik, sekarang kita akan bagi ibu-ibu menjadi 3 kelompok. Ya, ini ada 15 orang. Jadi satu kelompok 5 orang, 5 orang. Ya. Oke, silahkan untuk memisahkan diri. Tadi sudah kita bagi terlebih dahulu. Dan tadi yang namanya sudah disebutkan kelompok ini silahkan untuk memisahkan diri, ya, Bu ya. Baik. Nah, sekarang saya akan menempelkan 2 gambar jam dinding. Ya. Ini saya akan tempelkan dulu. Oke, di sini ada gambar jam dinding, Ibu ya. Ini gambar 1. Ini gambar 2. Gambar 1. Ini jamnya dimulai dari angka berapa, Bu? 1. Angka 1. 1, 2, 3, 4 sampai 12. Nah, yang ini dimulai dari angka 13. 14 sampai 24. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya untuk gambar 1 ini adalah gambar aktivitas di siang hari selama 12 jam. Dan ini gambar aktivitas di malam hari selama 12 jam. Nah, sekarang silahkan ibu-ibu untuk menggambar 2 buah jam yang sama di kertas yang sudah saya bagikan. Ya, silahkan. Bu ketua kelompok diberikan kertasnya, masing-masing kelompoknya menjadi 3 kertas. Nah, untuk masing-masing kelompok silahkan untuk menggambar 2 jam ini. Nah, masing-masing jam yang angkanya 1 sampai 12 dan yang kedua angkanya 13 sampai 24. Ya, oke. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit saja. Oke. Selesai, Bu ya. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Sudah 2, sudah 3. Oke, terima kasih, kita aplaus dulu untuk usahanya. Baik. Nah, sekarang silahkan saya minta untuk per kelompoknya menjelaskan, menceritakan tentang kegiatan yang ibu-ibu lakukan di rumah di usia bayi 0 sampai 6 bulan. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur di malam hari. Di gambar tersebut. Silahkan, Bu Ibu. Misalnya jam 1 sampai jam 2 ngapain aja nih anak itu. Nah, sekarang jam 2 sampai jam 3 ngapain aja. Nah, ini supaya dipantau. Nah, agar nanti perkembangan dan pertumbuhannya bisa kita perhatikan. Ada apa nih? Kurang apa nih? Sakit apa enggak? Kenapa dia rewel? Nah, itu kita bisa perhatikan. Tapi kalau kita acuh, jangan harap jangan harap anak kita berkembang tumbuh dengan baik karena tidak kita perhatikan. Sama seperti pelajaran sebelumnya yang dulu di modul 2 kita pelajari tentang pohon. Nah, ini sangat berkaitan erat sekali dengan pola asuh kita. Hari ini yang silahkan. Nah, kelompok mana dulu? Kelompok 1 silahkan untuk menceritakan. Ya, sudah ya. Oke, sekarang saya akan bertanya nih. Berarti tadi dari hasil presentasi kelompok 1, 2, dan 3, nah, kita sudah dapatkan nih. Kira-kira kegiatan yang sering dilakukan oleh bayi selama 24 jam itu apa? Nah, gimana? Sudah bisa dipahami belum? Dari hasil ibu-ibu sudah nulis di gambar jam itu, misalnya jam 1, jam 2, jam 3 ditulis ngapain aja. Jam 4, jam 5, jam 6 ngapain aja. Siang ngapain, malam ngapain, sudah. Nah, sekarang kita akan lihat. Biasanya bayi itu dari 24 jam tersebut yang dilakukan aktivitas yang dilakukan oleh bayi itu biasanya apa, Bu? Apa? Tidur. Terus ngapain? Netek,
Nyusu ya Bu ya, menyusu. Lalu kemudian apa? Ya, bermain sendiri, cecak, cecak, cecek, cecek, jajan, jajan. Nah, itu biasanya anak-anak itu walaupun belum bisa mengucapkan hal-hal yang lebih jelas, tapi biasanya sih dan lain-lain. Itu adalah respon dari seorang bayi. Nah, itu bagus berarti. Nah, kemudian apalagi bermain dengan anggota keluarga. Lalu ngapain, Bu? Enggak ada lagi. Enggak dimandiin, serius. Oh iya. Mandi perlu Ibu ya. Mandi. Jadi tidur, menyusu, bermain sendiri ya. Walaupun masih umur 6 bulan, kemudian bermain dengan keluarga dan lalu kemudian apa lagi? Mandi. Itu penting, mandi ya. Jadi kegiatan bayi itu umur sampai 0 sampai 6 bulan itu identik dan didominasi. Dominasi naon coba Bu apa? Dominasi itu artinya secara keseluruhan waktu itu kegiatannya lebih banyak ya. Itu misalnya bayi yang baru lahir 0 sampai 6 bulan itu biasanya kegiatan yang paling didominasi itu adalah tidur. Kalau nggak tidur tetek, nyusu ya. Nyusu. Nah, itu. Makanya kegiatan menyusu dalam kegiatan yang biasa dimanfaatkan selain untuk pemenuhan gizi bayi tapi juga untuk pemberian stimulasi. Artinya ketika menyusui bayi, ibu dan orang tua itu bisa menstimulasi anaknya ketika menetek, ketika nyusu. Misalnya mengajak ngobrol, lalu kemudian mengucapkan beberapa kata, misalnya ayah mana ayah, ibu mana ibu, dan lain-lain. Adik bayi pinter soleh, itu bagian daripada stimulasi kepada anak. Responnya bagaimana? Macam-macam, ada yang senyum, ada yang menatap matanya tajam kepada ibunya atau bapaknya. Itu adalah respon daripada bayi. Makanya tidak aneh. Ya, karena mereka tidak bisa ngomong bayi itu, responnya hanya seperti itu. Makanya kita harus terus menerus dan secara kontinu terus menerus ya Bu ya untuk melakukan stimulasi bahkan ketika anak itu sedang menyusu. Baik. Kegiatan bayi selain tidur dan menyusu juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian stimulasi, tadi sudah disampaikan. Nah, ini ada pesan kunci nih Bu untuk ibu-ibu. Pada usia bayi ya, memerlukan kegiatan bermain dengan orang yang ada di dekatnya, misalnya keluarga. Nah, agar anak mendapat stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan otaknya. Nah, sehingga anak tumbuh sehat dan cerdas dan tidak stunting. Nah, jadi kita bisa memberikan stimulasi itu tidak hanya ketika anak itu bisa merespon halnya orang dewasa, bahkan dia ketika baru lahir sampai dia sedang menyusu, meskipun secara respon orang dewasa belum bisa, namun secara tidak langsung bayi dapat merespon apa yang orang tua atau keluarga atau ibunya ucapkan. Seperti tadi diajak ngomong ayah mana, ibu mana, jajan, nenen dan lain-lain, mamam. Nah, itu adalah bagian dari stimulasi dengan bertujuan untuk supaya memberikan rangsangan terhadap otaknya sehingga dia tumbuh sehat, cerdas, tidak stunting. Oke, sampai di sini ada yang belum dipahami Bu-ibu? Nah, Bu Jarot. Bu Jarot nih sendirian saja dari tadi, bagaimana? Nah, paham? Oke, tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Jarot. Satu kali lagi untuk ibu-ibu semua, tepuk tangan. Baik, aplaus yang luar biasa sekali. Nah, intinya adalah pertemuan hari ini coba ibu-ibu lebih intens lagi, lebih diusahakan lagi ya Bu ya untuk melaksanakan
apa yang sudah ditulis oleh ibu-ibu sendiri di janji diri kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Siap ya Bu Ibu ya? Oke, kalau siap, sekarang tadi ada beberapa yang belum paham nih, belum bisa melakukan aktivitas sesuai dengan yang janji diri yang ditulis oleh masing-masing. Nah, nanti kita akan praktekkan Ibu ya, supaya nanti ketika pulang ke rumah, ibu-ibu sudah tidak tahu, oh gini ya cara mempraktekannya, oh gini cara melakukannya. Oke, siap? Baik, tepuk tangan lagi yang meriah untuk ibu-ibu KPR semua. Luar biasa. Semangat Bu Ibu. Semangat. Terima